yakni Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan 4 kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah zaujun salihun, istri dan suami yang soleh. Apakah soleh ini harus dia mengaji di pondok pesantren dulu? Tidak. Apakah soleh ini dia harus berilmu dan lalu kemudian dia menjadi orang alim? Tidak. Tapi sebutan soleh ini adalah tatkala dia saling mengerti keadaan pasangannya. Istri mengerti keadaan suaminya dan suami mengerti keadaan istrinya, maka itulah soleh. Tatkala suami hanya mampu membelikan motor Beat, dia minta NMAX, itu tidak soleh. Tatkala suami hanya mampu membelikan motor NMAX, dia minta mobil, maka dia mengerti dengan keadaan pasangannya, maka itulah disebut dengan soleh. Satu. Yang kedua adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah soleh. Maka itulah soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah isdiqun jaidun, teman yang baik. Apa yang dimaksud dengan teman yang baik ini? Teman yang selalu mengingatkan kita tentang hal-hal kebaikan. Teman yang selalu mengingatkan kepada kita tentang hal-hal kebaikan. Maka itulah teman yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka yang tidak solat. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul kepada mereka yang tidak beribadah. Tidak. Tetapi jangan sampai kita mengikuti yang mereka lakukan. Kita bergaul kepada mereka yang tidak solat, kita ikut tidak solat, maka ini tidak boleh. Lantas bagaimana? Kita mengajak mereka berbuat kebaikan. Sering kita nampak, sering kita mendengar muncul di media sosial kita. Apa? Percuma kita memiliki 1000 teman, tapi tatkala kita susah mereka pergi semuanya. Tapi kita memiliki 1 orang teman, tatkala kita keadaan susah, keadaan terjepit, dia mempunyai 1000 cara untuk menolong kita. Maka itulah teman. Lalu bagaimana kita bergaul kepada mereka yang kurang beribadah, mereka yang tidak pernah mengerjakan daripada solat. Mereka 1 orang, kita jumlahnya harus 2 orang. Kalau mereka 3 orang, kita jumlahnya harus 5 orang. Jangan mereka 5 orang, kita 1 orang. Positif kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka kunci kebahagiaan yang kedua adalah teman yang baik. Dan yang ketiga adalah tofalun mukhlisun likulli walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Setiap malam dia baca sebuah doa, Allahumma ghfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca doa kedua orang tua, dia selalu mendoakan orang tuanya. Maka inilah anak yang soleh. Maka daripada itu, tanamkanlah budi pekerti yang baik, tanamkanlah akhlak yang bagus. Bukankah ada sebuah kiasan di kitab Akhlaqul Lubanil? Apa kiasannya di sana? Dia mengkiaskan dengan pohon yang kecil.
Kalau pohon yang kecil itu sudah patah, masih bisa untuk disambung. Tapi kalau sudah besar, kalau dia patah, tidak bisa disambung. Itulah ibaratnya akhlak. Kalau akhlak ditanamkan, dididik dari kecil, maka insya Allah itulah yang berarti baginya, dan itulah yang membawa keberkahan untuknya dan membawa keberkahan untuk kedua orang tuanya. Dan yang keempat adalah al-bahathu fil baladika, mencari di negeri sendiri. Apa maksudnya mencari di negeri sendiri ini? Istrinya ditinggal di Kabupaten Merangin, dia mencari di Singapura, baliknya 5 tahun sekali, maka ini juga membuat keributan, seuzon yang datang di hatinya. Bukannya tidak boleh mencari jauh, boleh, tapi jangan jauh-jauh niat. Ini pesan Nabi. 4 perkara ini pesan Rasulullah. Al-bahasu fil baladika, mencari di negeri sendiri. Kalau ditinggal di Merangin istrinya, bapaknya kerja di Jambi. Kalau ditinggal di Merangin, dia bekerja di provinsi lain, boleh. Tapi asalkan jangan jauh-jauh. Makanya 4 pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, banyak orang yang berbicara masalah kebenaran. Dia mengatakan kebenaran-kebenaran, tapi sedikit orang yang mengerjakan kebenaran. Banyak orang yang berkata tentang keadilan-keadilan, tapi sedikit yang melakukan keadilan. Coba kita bayangkan, kita semuanya benci kepada komunis, benci kepada PKI. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala cara. Sedangkan yang kebanyakan orang yang dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari apa? Menghalalkan segala cara. Maka ini harus kita buang. Jangan hanya berbicara saja. Maka itulah makna atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Sebelum menyuruh orang berbuat kebaikan, kita dulu yang mengerjakannya. Jangan hebat menasihati orang lain, padahal diri kita sendiri tidak pernah menata daripada hati kita, tidak pernah menata daripada diri kita, tidak pernah mengkoreksi daripada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan kata-kata yang mulia, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fi'il aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.